Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anda dari Prodi Manajemen Reguler 2C dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan isi atau review dari dua jurnal maksud saya. Nah, yang pertama itu mengenai wirausaha membangun desa, dinamika partisipasi pembangunan desa, yang disusun oleh Dwi Cahyani Puspitasari. Di sini saya diampu oleh dosen yang bernama Bapak Dadang Priyono, SE MPA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat. Itu menurut pendapat dari Agusta 2014. Memberi poin penting bahwa kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat yang melakukan perubahan sosial. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Konsep kewirausahaan senantiasa mengalami perkembangan, yaitu tidak hanya membahas aspek mentalitas, kreativitas, dan inovasi, tetapi mengalami perubahan paradigma untuk merespon kemajuan, perubahan, dan adaptasi terhadap lingkungan, menurut Puspitasari 2016. Di sini ada tiga pembangunan kewirausahaan di desa itu menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju innovation driven ekonomi sesuai dengan visi pembangunan 2025, yaitu diwujudkan melalui tiga hal. Yaitu di sini ada visi misinya, yaitu pertama, peningkatan nilai tambah dan perluas rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses potensi sumber daya alam SDA, geografis wilayah dan sumber daya manusia melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua itu mendorong terwujudnya peningkatan efisien produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Dan yang terakhir, yang ketiga, mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk menguatkan daya saing global yang berkelanjutan. Itu menurut Kartika 2013. Di sini juga ada penjelasan menemukan potensi mobilitas aset desa. Kondisi perdesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial, ekonomi, dan tingkat perkembangannya secara umum dalam perumusan kebijakan pembangunan. Desa dapat dikelompokkan menjadi tiga, menurut Rustiadi dan Sugimin 2007, yaitu pertama, desa cepat berkembang, kedua, desa potensi berkembang, dan desa tertinggal. Yang pertama itu desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Jadi itu kalau desa yang cepat berkembang itu mudah untuk berakses atau bisa cepat ke kota. Nah, sedangkan desa potensial berkembang itu adalah kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam adat dan kebudayaannya, semacam kayak di pegunungan yang jauh dari perkotaan. Dan yang ketiga itu desa tertinggal, yaitu desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan di desa tersebut. Di sini juga menjelaskan karakter mendasar dari seorang wirausaha entrepreneur menurut Ashi R 2016 adalah karakter kuat dalam menghadapi tantangan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Seseorang tidak akan pernah mundur jika belum tercapai cita-citanya. Jadi kalau entrepreneur itu atau wirausaha itu kayak semacam karakternya tuh kuat dan tuh nggak pernah mundur dalam misalkan menggapai cita-cita. Dia tuh nggak gampang menyerah gimana pun caranya, yang penting itu Allah ridho, dia akan berusaha untuk menggapai cita-citanya karena Allah.
Dan di sini juga ada tantangan tantangan karakternya itu ya tantangan baru bisa diterima dan dinikmati oleh seorang wirausaha. Jadi itu di sini dijelaskan tantangan itu menurut wirausaha itu bukan beban, tapi dia tuh legowo nerima dan dinikmatin aja tantangan tersebut tuh ya. Dan di sini juga dijelaskan kesediaannya untuk menggenerasi dirinya sendiri, ada sebuah kearifan untuk tidak bergantung pada bantuan orang lain. Jadi itu mandiri banget, seorang wirausaha itu mandiri banget. Dan di sini juga dijelaskan bila menemui kerugian dimaknai sebagai jalan untuk keuntungan. Jadi itu nggak pandang ruginya, jadi itu walaupun rugi hayu aja gitu, insya Allah ada keuntungan setelah kerugian atas izin Allah kalau misalkan kita berusaha dan yakin kita akan sukses. Itu sikapnya itu positif dan dilalui untuk mendapat sukses dengan kebangkitan kembali. Selain itu adanya unsur kreativitas yang merupakan bagian penting lainnya dari seorang wirausaha yang dapat melahirkan inovasi yang diperlukan dalam menghadapi persaingan dan perubahan zaman. Di sini juga dijelaskan menggerakkan partisipasi mengalihkan manfaat bagi desa. Di sini ada konsepnya dan 6 menurut Mikkelsen yang dijelaskan oleh Rukminto 2008, yaitu yang pertama, partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek pembangunan tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan. Yang ketiga, partisipasi adalah suatu proses aktif yang bermakna bahwa orang maupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal itu. Jadi ada inisiatifnya ya. Yang keempat, partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, mengimplementasian, pemantauan dan mengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial ataupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat. Yang kelima, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat. Yang keenam, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri. Jadi, keberadaan wirausaha muda ini di desa memiliki kontribusi dalam memberikan manfaat berkelanjutan baik bagi subjek pemuda, keluarga, komunitas, kelembagaan sosial, dan masyarakat desa secara luas. Di sini saya juga akan menjelaskan yang terakhir, merawat jejaring untuk keberlanjutan kesejahteraan desa. Dalam pembangunan masyarakat desa secara teoritis menurut Soeharto 2016 dapat dikategorikan menjadi 3 macam pendekatan pembangunan, yaitu yang pertama mobilisasi, yang kedua partisipatif, yang ketiga akulturasi. Yang pertama, pada pendekatan mobilisasi ini, masyarakat yang menjadi sasaran tidak memiliki andil apapun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan. Jadi masyarakat di sini tidak ikut andil dalam melakukan pembangunan. Yang kedua, pada pendekatan partisipatif, antara perencana pembangunan secara bersama-sama merancang dan memikirkan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi di sini masyarakat ikut andil dalam pembangunan yang dilakukan. Yang ketiga itu akulturasi. Dalam pendekatan akulturatif atau akulturasi, masyarakat sasaran dibebaskan untuk memilih, yaitu apakah ikut terlibat dengan program yang dirancang mereka atau tidak. Jadi boleh terlibat, boleh tidak. Dan yang kesimpulannya itu yaitu pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara baik berupa kebijakan maupun pendanaan. Ini memiliki sederet tujuan mulia, yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang berjuang pada kesejahteraan masyarakat desa. Jadi beragam tantangan dan peluang muncul mengiringi cita-cita dan harapan tersebut yang perlu dijawab oleh seluruh elemen masyarakat desa, mulai dari aparatur desa, kelembagaan desa, sampai dengan pemuda. Dengan demikian,
tidak terjadi kondisi stagnasi produktivitas desa, yaitu desa dapat tumbuh seiring dengan adanya pasokan input pendapatan bagi desa karena adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal desa. Pengembangan kewirausahaan desa juga salah satunya dimotori oleh unsur pemuda ini menjadi daya ungkit untuk membangkitkan spirit kolektif warga desa dalam proses penciptaan nilai tambah di kawasan pendesaan oleh masyarakat sendiri. Penguatan kapasitas pemuda dan masyarakat menjadi bagian penting yang dilakukan oleh pemuda dan diupayakan terbentuk secara keberlanjutan dengan tidak menciptakan ketergantungan baru kepada berbagai pihak. Dengan kata lain, pengembangan kapasitas tersebut tumbuh secara mandiri di masyarakat sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran secara sosial atau social learning. Dalam penjelasan Agustiadi dan Sugimin 2007, yaitu social learning dapat terjadi ketika institusi dalam suatu wilayah pedesaan mampu meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam praktek di kedua wilayah, kajian menunjukkan bahwa pemuda menjadi inisiator sekaligus pelaku, bahkan menjadi teladan untuk pembangunan kekuatan sosial masyarakat dalam pembangunan desa. Jadi para wirausaha muda ini muncul dari lingkungan sosial, konteks desa yang memiliki permasalahan sosial berupa kemiskinan maupun pengangguran. Tentunya dalam hal ini menjadi inspirasi bagi pemuda desa lainnya agar berkontribusi bagi desa tanpa harus meninggalkan desa, melainkan membangun strategi kreatif dan inovatif untuk menumbuhkan gerakan ekonomi berkelanjutan di desa secara jangka panjang. Bentuk kontribusi para wirausaha muda di desa ini dapat memberikan kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan baik level lokal, daerah maupun nasional. Jadi di sini diharapkan dari kesimpulan artikel ini mengenai bagaimana sih menjadi wirausaha muda di pedesaan agar bisa membangkitkan ekonomi pedesaan tersebut. Jadi di sini kayak semacam saya mengembangkan produksi yang kemarin bisnis plan, yaitu cookies black garlic. Bagaimana caranya biar cookies black garlic itu dikenal oleh masyarakat luas bahkan dunia, insyaallah. Dan di situ saya akan berusaha bagaimana caranya saya bisa mengembangkan produksi yang saya buat tersebut agar bisa mengangkat ekonomi di pedesaan rumah saya atau di lingkungan rumah saya. Jadi secara tidak langsung yang pengangguran itu bisa diangkat untuk menjadi karyawan saya, insyaallah. Baik, mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.